Oke, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Sogir. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips singkat buat kamu-kamu semua yang mau atau belum mendaftar ke SMA negeri atau SMK negeri. Tapi mungkin ini tip ini buat kamu-kamu yang nilainya agak-agak rendah atau agak-agak kecil. Oke, tip yang pertama. Oke, di tip yang pertama buat kamu pastinya sudah tahu berapa jumlah nilai rata-rata kamu. Jumlah totalnya berapa, silakan di jumlah nih rata-rata. Kemudian apabila kamu sudah mengetahui, silakan dicatat berapa nilai kamu. Tip yang pertama. Kalau yang pertama sudah dicatat, sudah dihitung berapa jumlah rata-ratanya dari jumlah keseluruhan rata-rata yang sudah ketemu, silahkan pilih sekolah. Satu adalah pesan saya, jangan mendaftar ke sekolah yang nilainya lebih tinggi dari nilai yang kamu punya. Contohnya, oke, misalnya kamu punya nilai 70. Nah, kamu pengen mendaftar ke SMA atau ke SMK. Kalau kamu nilainya 70, silakan dicari sesuai sekolah yang kamu inginkan, dicari. Dilihat dulu, jangan langsung didaftarkan. Dilihat dulu nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Kalau nilai terendahnya itu sekitar 71, 72, tapi kamu punya nilai 70, jangan didaftarkan. Karena apa? Sudah pasti akan tersingkir. Tapi carilah sekolah yang nilainya di bawah yang kamu punya, yaitu 69, 68, 67, 66, 65. Nah, bagi yang sekolah mau ke SMK, nilai 70 masih bisa, peluangnya banyak, peluangnya besar. Tapi kalau ke SMA itu kecil banget. Kebanyakan nilai terendah di SMA itu kebanyakannya adalah di 71, 72, 73. Apalagi sekolahnya itu adalah sekolah favorit. Ya jangan coba-coba, karena apa? Pasti akan terpental sia-sia. Contoh nih, saya akan kasih lihat contohnya. Misal kamu punya nilai, sudah mencari nilai kamu adalah, oke, saya rekomendasiin kalau SMA yang punya nilai tinggi ya silahkan pindah, atau tapi ya jangan juga, sayang. Oke, kita ke SMK. Kita ke SMK. Contohnya saya contohin, misalnya SMK berapakah? SMK 10 lah saya contohin. SMK 10 tempatnya kalau nggak salah di Cawang, tapi alamatnya itu di mana tadi di webnya? Jatinegara apa ya? Oke, contoh ini adalah SMK 10. Kamu bisa lihat-lihat, ini ada rekayasa perangkat lunak, ada juga otorisasi dan tata kelola perkantoran. Contoh satu, kita lihat terendah dari rekayasa perangkat lunak. Nah, nilai terendahnya 65,88. Nah, bagi yang punya nilai 70, silahkan daftar ke sini. Kenapa? Pasti bisa ada di urutan ke sekitar 20-21 ini. Tapi kalau kamu punya nilainya lebih rendah dari yang terendah sekolah ini, misalnya 65,88 tapi nilai kamu 64, ya pastinya udah nggak mungkin masuk. Oke, ini dari SMK 10 di jurusan rekayasa. Kemudian kita lihat lagi otorisasi dan tata kelola perkantoran.
Nilai terendahnya adalah, aduh, kita lihat. Enam 62,55. Nah, bagi kamu yang punya nilai 63 masih bisa masuk. Karena apa? Akan diurutan ke 57. Sekitar 57, 58, 59. Ya, yang nilainya nilai kamu 63. Silahkan daftar di jurusan otorisasi dan tata kelola perkantoran. Nilai terendahnya 62. Kalau yang punya nilai 62,00 ya nggak mungkin masuk. Oke, ini tata kelola perkantoran. Sekarang kita lihat lagi yang bawahnya lagi, akuntansi dan keuangan lembaga. Nilai terendah yang dimilikinya adalah 71. Nah, yang punya nilai 69 ya udah pasti nggak mungkin. Jadi contohnya itu. Jadi silahkan daftarkan diri kamu, lihat-lihat kalau memang ada yang nyangkut di sekolah yang kamu miliki, nilai yang kamu miliki, silahkan daftarkan. Tadi itu tipsnya, jangan paksakan daftar ke sekolah yang nilai terendahnya di atas kamu, karena udah pasti akan tersingkir. Yang kedua, tipsnya jangan mencoba di gelombang lokal atau gelombang 3. Karena apa? Rata-rata gelombang 2 atau gelombang lokal nilai terendahnya itu jauh lebih tinggi. Nggak percaya? Yuk kita coba buka tahun lalu. Kita buka arsip-arsip tahun lalu. Kita cari SMK 10. SMK 10 mana? SMK 10. Ini SMK 10. Nah, ini nilainya. Nilai apa ini? Oke. Nilai terendahnya di sini. Saya belum pindahin. Kita buka di sini. Ini adalah arsip tahun lalu, 2016. Nah, kita buka SMK 10-nya mana tadi? SMK 10. Terendahnya 74. 70, 71, 62. Nah, kita lihat statistik. Oke, kita coba buka di contoh ini. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Biar kalian semua percaya, siswa-siswi percaya, orang tua pada percaya. Oke. Ini tahun 2016, 2017. Kita coba intip jalur dalam. Kita lihat hasil seleksi. Kemudian ini tahap 3. Kita buka dulu tahap 1 deh. SMK berapa tadi? 10. SMK 10. Kita intip paling kecilnya berapa? 74. Ini tahap 1. 74,38. Oke, sekarang kita lihat tahap 2. SMK 10. Nggak ada tahap 2-nya. Tadi jurusannya apa tadi ya? Lupa lagi.
jurusan ini yang administrasi perkantoran. Nih 70. Kita coba buka SMK 10 jurusan administrasi perkantoran. Lihat, nilai terendahnya 72. Di jalur lokal cuma satu yang diterima. Kita lihat lagi tahap 3 SMK 10. Nggak ada. Kita lihat jalur domisili luar. SMK 10 jalur lihat jumlahnya 72. Nih. Ya kalau percaya sama saya silahkan, nggak percaya pun juga silahkan. Tapi itu adalah pengalaman saya di tahun-tahun sebelumnya. Saya buat itu karena saya tahu nilai terendah di gelombang 2 atau lokal itu jauh lebih tinggi, dan gelombang 3 itu jauh lebih tinggi. Misalnya kamu diterima di gelombang pertama, kamu diterima di SMK 10 dengan nilainya yang misalnya tadi 70, kamu punya nilai 73 atau 72. Nah kemudian kamu daftar di gelombang keduanya, itu belum tentu bisa masuk ke SMK 10 tadi. Kemudian sama yang ketiganya juga, gelombang ketiganya. Jadi saya anjurkan buat kamu siswa-siswi MTS Negeri 6 Jakarta khususnya, silahkan cari sekolah SMA atau SMK negeri yang mana aja yang bisa masuk dengan nilai kamu. Ya paling enggak jangan terlalu di paling bawah, paling enggak di agak-agak ya urutan kelima lah, di paling bawah. Insya Allah di situ masih bisa bertahan. Tapi kalau di gelombang kedua itu nggak jaminan. Ya bagi kamu yang mau daftar di gelombang kedua, kalau nggak percaya silahkan dicoba. Ujung-ujungnya ya itu, kalau kamu nggak percaya silahkan dislike nanti setelah kamu mengikuti tes atau ikuti pendaftaran di gelombang kedua atau gelombang ketiga. Kalau memang apa yang saya ucapkan, prediksi saya itu nggak benar, silahkan kasih jempol ke bawah. Tapi kalau misalnya benar, silahkan kasih jempol ke atas dan silahkan komentarin. Ya mungkin cukup sekian info dikit tipsnya buat kamu-kamu semua yang saat ini masih belum mendaftar ke SMA atau SMK negeri. Mudah-mudahan saya doain kalian semua bisa masuk ke sekolah SMK negeri. Perbedaannya sebenarnya cuma dua ya. Satu atau dua. Yang saya tahu SMK atau SMA negeri itu gratis. Tidak ada bayaran, tidak ada uang pangkal. Mungkin ada bayar baju pun itu memang buat kalian. Kalau menurut saya nggak masalah. Itu yang pertama. Kalau sekolah swasta pasti bayaran. Yang kedua, sekolah swasta biasanya hari Sabtu itu tidak libur alias masuk. Dibuat para alumnus MTS Negeri 6 sekolah swasta jangan kaget.
kalau hari Sabtu kalian masuk sekolah gitu. Nah, kalau dari segi kualitas ya semua tergantung dari sekolahnya. Kalau sekolah swasta ya ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya rendah. Yang bagus ya udah otomatis kemungkinannya bayarannya lebih mahal. Yang kurang bagus ya mungkin lebih murah, tapi tetap bayaran. Jadi saran saya, usahakan daftar ke SMA atau SMK negeri biar bebannya tidak terlalu berat. Karena apa? Di MTS dulu gratis sekolah, sekarang SMA atau SMK bayar. Ya kalau orang tuanya mampu ya silahkan. Oke, cukup sekian tipsnya buat kalian semua para alumnus MTS Negeri 6 Jakarta atau juga orang tua yang menonton. Silahkan buktikan, kalau nggak percaya silahkan dicoba aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.